Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut situasi terkini perjanjian damai AS dan juga Iran sudah terhubung bersama kami lewat sambungan virtual. Ada Tia Pariatul Kiptia, pejabat Timur Tengah. Selamat sore Mbak Tia. Selamat sore Mbak Nisrina. Baik, terima kasih Mbak Tia sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Dan ini terkait dengan situasi terkini tentang klaim damai antara Iran dan juga Amerika Serikat, di mana Trump mengatakan bahwa perjanjian akan segera disepakati hari ini bahkan. Namun Tehran menekankan bahwa semuanya ini masih dalam proses negosiasi. Bagaimana pandangan Anda, Bu Tia? Ya, sebetulnya ini ada dua step ya Mbak Nisrina untuk menuju ke arah perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi step 1 memang mereka belum membicarakan poin-poin yang krusial, baru akan menandatangani atau menaikkan MOU atau Memorandum of Understanding dari Peace Agreement antara Amerika Serikat dan Iran. Dan isi dari MOU itu hanya baru sebatas pada penghentian saling serang di area Hormuz dan juga di area Iran begitu. Jadi ini untuk menghentikan sementara saling serang dua belah pihak. Kemudian berikutnya adalah bagaimana tidak meningkatkan tension di kawasan Teluk sehingga Iran tidak, kalau misalnya ada serangan dari Amerika Serikat, Iran tidak menyerang balik kepada negara-negara Teluk yang menjadi military basisnya Amerika Serikat. Nah, ini step 1 Mbak Nisrina. Ya. Jadi baru pada tahap itu yang Trump katakan minggu ini akan segera ditandatangani. Adapun hal-hal yang krusial mengenai misalnya uranium itu belum, mengenai pencabutan sanksi, Baik. kemudian memberikan sejumlah dana atas kerusakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran itu belum. Jadi nanti itu pada step berikutnya. Jadi pada step 1 ini hanya baru sebatas bagaimana mereka menandatangani perdamaian untuk tidak saling serang, untuk menjaga kawasan, untuk tetap tenang, terutama Iran tidak lagi menyerang negara-negara Teluk yang menjadi aliansinya Amerika Serikat begitu. Kemudian baru nanti pada tahap pembukaan Hormuz. Nah, pembukaan Hormuz ini adalah Iran tidak akan membuka dulu sebelum Amerika Serikat menarik pasukannya dari kawasan perairan Iran. Nah, ini mungkin yang tidak ketemu di situ untuk sementara ini dalam penandatanganan MOU Peace Agreement ini antara Iran dan Amerika Serikat. Baik, oke. Jadi artinya memang sebetulnya ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak, hanya saja belum sepenuhnya. Ini terkait dengan Selat Hormuz, pembukaan Selat Hormuz ini belum tentunya hanya saja untuk meredam aksi saling serang di kedua kawasan begitu. Lantas sebetulnya Menlu Iran Abbas Araghchi ini sempat membocorkan beberapa poin untuk kesepakatan damai. Artinya memang perjanjian terbuka akan segera berakhir begitu. Lantas poin apa saja yang menjadi krusial dari kesepakatan damai ini, Mbak Tia? Yang menjadi krusial itu saya melihat ada 3 ya, Mbak Nisrina. Satu adalah mengenai Hormuz. Hormuz itu kan ini ada tarik menarik masih. Jadi Iran akan membuka Hormuz kalau Amerika pergi dulu. Amerika meminta Iran buka dulu Selat Hormuz sehingga kapal-kapal dari Timur Tengah untuk memberikan suplai terhadap beberapa kawasan itu aman, lancar, dan ekonomi global akan kembali membaik. Jadi ini ada tarik menarik. Satu hal dari poin Hormuz saja ini ada tarik menarik. Iran inginnya Amerika tarik dulu pasukannya, Amerika ingin Iran buka dulu Hormuz, kemudian baru mereka menarik pasukannya. Ini aja masih terus dilakukan pembicaraan berdasarkan beberapa informasi dari kedua belah pihak ya, baik dari Amerika Serikat ataupun dari Iran yang saya dapatkan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah nanti pada step yang kedua itu akan ada pembicaraan mengenai uranium. Itu saja belum ketemu. Belum ada titik temu antara Iran dan Amerika Serikat bagaimana mengenai pembicaraan uranium ini. Karena 20 dan 5 tahun itu juga masih terus dibicarakan, belum ada penurunan dari Amerika Serikat dan belum juga ada kesediaan naik mengenai tahun untuk menghentikan uranium Iran ini. Berikutnya adalah mengenai front Iran di Timur Tengah ini yang paling susah karena ini berkaitan dengan Israel. Jadi Iran menginginkan front mereka di Timur Tengah itu dianggap bukan musuh oleh Amerika Serikat. Nah, sementara Israel dan Amerika Serikat itu melihat bahwa kalau front Iran dibiarkan terus menyerang Israel itu membahayakan Israel, dan Israel tentu tidak menginginkan bahwa ini akan berhenti perang ini dengan Iran selama Iran melindungi front-frontnya di Timur Tengah. Coba Mbak Nisrina kita bayangkan kalau misalnya dianggap bukan musuh, artinya seperti Hezbollah, seperti Hamas itu dibiarkan begitu ya oleh Amerika Serikat. Padahal di satu sisi itu sangat membahayakan kedaulatan negara Israel. Apakah Israel akan diam?
Tentu ini tidak akan. Nah, ini yang complicated di bagian poin front ini. Ini juga masih tarik-menarik. Tapi saya melihatnya kenapa saya mengklasifikasikan ke dalam dua step, ini baru pada step kedua. Jadi kalaupun misalnya ini adalah berhasil pada step pertama, itu hanya penandatanganan MOU perdamaian. Oke. Belum membicarakan hal-hal yang krusial yang tadi saya sebutkan. Hormuz, PRON, kemudian uranium begitu ya. Tapi kalau untuk sanksi, pencabutan sanksi, saya pikir Amerika akan approve. Baik. Ya, Mbak Tia, kalau misalkan kita beberapa hari belakangan, ini sebetulnya masih terjadi saling serang antara kedua belah pihak, di mana yang dimulai dari serangan Israel terhadap Lebanon, kemudian Lebanon juga, maksud kami dari Lebanon melakukan penyerangan terhadap Israel, Israel membalas, kemudian terbaru juga Amerika Serikat ini ikut menyerang Lebanon begitu. Dan meskipun saat ini untuk perjanjian damai tahap awal ini sudah ditekan begitu ya, seberapa besar peluangnya agar perdamaian atau proses perjanjian tahap selanjutnya ini bisa terwujud mengingat masih ada kemungkinan terutama Israel untuk menyerang dan juga bagaimana peran Israel dalam upaya kesepakatan damai ini bisa segera terwujud? Ya, bisa terjadi Mbak Nisrina, bisa jadi begini. Ini perjanjian perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran itu diteken ya pada minggu ini. Ya. Tapi tiba-tiba Israel menyerang kembali Lebanon dan Iran akan marah kembali. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau marah kembali, maka penandatanganan MOU perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran itu bisa kembali ke nol, Mbak Nisrina. Karena MOU itu tidak menjamin ada jaminan hukumnya ada, international law-nya untuk menyalahi international law ada punishment-nya ada, nggak ada. Jadi mereka hanya menandatangani perdamaian kedua belah pihak. Kalau misalnya setelah ditandatangani tiba-tiba Israel menyerang kembali Hezbollah dan Iran marah kembali dan kemudian saling serang, itu akan terjadi lagi. Jadi kembali lagi ke titik nol begitu. Itu bisa terjadi. Makanya agak susah mengurai konflik di Timur Tengah ini yang selalu saya berulang-ulang menyatakan ini sangat complicated. Timur Tengah kalau tidak mengerti dari ujung ke ujung bagaimana aktor-aktor yang bermain di dalamnya sedemikian jelimet, itu tidak akan bisa mengurai dan menjelaskannya ke publik. Jadi memang ini sangat susah begitu, sangat susah. Dan itu bisa terjadi. Kita lihat ya nanti kalau mereka tanda tangan perdamaian, apakah ada jaminan Israel tidak menyerang Hezbollah? Kan nggak bisa gitu. Tiba-tiba menyerang, Iran marah lagi, mereka bisa serang kembali, Hormuz bisa ditutup lagi. Betul. Dan terus saja seperti itu. Yang saya khawatirkan adalah efek terhadap perekonomian global. Itu yang saya menjadi concern begitu. Betul sekali, dan tentu kita harapkan semua pihak bisa menahan diri dan menemukan titik tegak untuk bisa menyelesaikan konflik ini. Dan tadi Anda sebetulnya sempat membahas terkait dengan dampak ekonomi jika Selat Hormuz ini diperpanjang untuk penutupannya. Anda sendiri melihatnya seperti apa dengan masih ditutupnya Selat Hormuz ini bagi perekonomian global? Apalagi saat ini harga CPO atau crude palm oil juga sudah mengalami peningkatan. Ya, jadi marahnya Iran kan mainannya di Selat Hormuz ya. Ketika misalnya marah Lebanon atau Hezbollah diserang kembali, dia akan tutup Hormuz kembali. Efeknya Mbak, itu kan memang ke Amerika Serikat secara direct tidak ada. Karena Amerika Serikat ya banyak supply dan dia juga memiliki resource begitu ya. Tapi masalahnya negara-negara yang menjadi aliansi Amerika Serikat kan jualannya melalui Hormuz. Gulf countries, negara Saudi Arabia, kemudian Qatar, Kuwait, Uni Emirat, itu jualannya melalui Hormuz, bisa melalui jalan lain tapi cost-nya akan lebih tinggi. Jadi dari segi mereka jualan akan susah juga. Dan kenapa negara Teluk menekan Amerika juga untuk menghentikan konflik ini, karena jualan mereka tersendat. Kalau jualan mereka tersendat, income juga susah masuk begitu ya. Kemudian berikutnya adalah supply ke negara-negara Eropa juga cukup signifikan. Kalau tidak lewat Hormuz kemana lagi? Itu yang paling memungkinkan. Nah, yang paling terbesar justru adalah ke Asia, ke Cina, ke Asia Tenggara, ke kita. Jadi efeknya juga kan terasa. Minyak dunia naik, kita juga kan sekarang terjadi demo begitu ya. Betul. Karena kan memang minyak naik itu akan memberikan efek luar biasa terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, dan itu akan memukul rakyat di seluruh dunia. Nah, ini yang menjadi concern kita itu adalah di situ titiknya, Mbak Nisrina. Baik, jadi menurut Anda dengan kondisi saat ini, apa kemudian solusi yang memungkinkan agar negosiasi antara kedua belah pihak ini dapat terwujud, Mbak Tia? Iya, kita mensupport, saya sebagai akademisi dan media di
seluruh dunia dan termasuk di Indonesia harus mensupport ke arah perdamaian karena efeknya luar biasa kalau mereka terus berperang dua Betul. negara ini gitu ya. Jadi memang untuk step satu aja dulu, mereka tanda tangan dulu, tidak saling serang, kemudian Hormuz dibuka, baru tahap itu saja dulu. Hormuz dibuka, kemudian lancar suplai energi dari Timur Tengah ke berbagai kawasan, termasuk ke kita, ke Asia dan ke Asia Tenggara sekitar 80% loh Mbak Nisrina, suplai energi dari Timur Tengah ke kita, sehingga itu akan menurunkan minyak dunia dan mudah-mudahan juga itu akan memberikan efek begitu ya dengan penurunan minyak dunia ini ke berbagai negara. Jadi untuk sementara itu dulu. Sebelum kita membahas PRON, membahas mengenai uranium, membahas mengenai pencabutan sanksi Iran itu jelimet juga gitu. Jadi untuk sementara kita dorong bagaimana Trump dan Iran menandatangani kesepakatan perdamaian, membuka Hormuz sehingga jalur energi itu bisa lancar kembali. Untuk sementara itu dulu. Baik, terima kasih atas wawasan dan juga analisanya, Mbak Tia, pengamat Timur Tengah, Mbak Tia Bariatul Kiptia, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih.